Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga virtual GPIB Jemaat Kelapa Gading hari Rabu tanggal 20 Juni tahun 2020. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini dan masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan di dalam setiap kekurangan. Kami yakin bahwa Tuhan akan memperlengkapi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat pada minggu ketiga sesudah Pentakosta, terambil dari kitab Rut pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 15. Kitab Rut pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkan selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suasana dalam kitab Rut ini bisa dibilang suasana yang biasa-biasa saja. Tetapi persoalannya adalah kenapa cerita yang biasa-biasa tersebut justru didokumentasikan secara khusus sampai masuk bagian dari kitab suci orang Yahudi. Bahkan menjadi bagian juga dalam Alkitab Kristiani. Ternyata jawabannya sederhana. Bahwa di dalam kitab ini pasti ada pesan iman yang akan disampaikan. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar perikop ini. Tema kita hari ini adalah jangan nanti, lakukan sekarang. Siapa di antara kita yang suka menunda-nunda pekerjaan? Apa yang terjadi ketika kita menunda-nunda pekerjaan? Ya, pekerjaan semakin menumpuk. Tidak mengerjakan tugas secara maksimal. Merasa semakin malas dalam mengerjakan tugas. Mengakibatkan
tidak menggunakan waktu secara maksimal. Akhirnya, panik dan stres menjadikan kesehatan kita menurun, dan kesemuanya itu menjadikan kita pribadi yang tidak disiplin. Tokoh yang akan kita bahas pada malam hari ini ada 3. Yang pertama adalah Naomi. Naomi adalah orang Efrata dari suku Yehuda yang pergi ke tanah Moab dikarenakan telah terjadi kelaparan di tanah Israel, di mana Naomi pergi bersama suaminya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Yang kedua adalah Ruth. Ruth adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan salah satu putra Naomi, yaitu Mahlon. Dan yang ketiga adalah Boas. Boas adalah salah satu anak dari Salmon dan istrinya Rahab. Dan Boas dikenal sebagai seorang yang kaya pada masa itu. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya, sesungguhnya ini adalah masalah pertama-tama yang dihadapi oleh Naomi dan Ruth. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tradisi masa itu, seorang laki-laki harus melindungi kaumnya. Salah satu caranya adalah menjaga agar perempuan dari kaumnya tidak menikah dengan bangsa atau kaum lain. Nah, bila ada perempuan kaum lain yang menikah dengan laki-laki Israel misalnya, maka perempuan tersebut masuk dalam kaum Israel. Oleh karena itu Naomi tahu bahwa Ruth memang harus mencari suami agar ia mendapatkan keluarga sebagai tempat berlindung. Oleh karena itu Naomi pun menyarankan agar Ruth mencoba mencari tempat perlindungan, atau dapat diartikan mencari seorang suami untuk dapat melindungi dia, yaitu Boas. Naomi bahkan juga menjelaskan kepada Ruth tentang bagaimana ia harus bersikap, yaitu meminta Boas untuk melindunginya dengan cara yang elegan. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, jika saja Naomi saat itu diam saja dan tidak memberikan nasihat kepada Ruth. Mungkin sampai saat ini pun ya Ruth adalah orang yang biasa-biasa saja. Ruth adalah orang luar, Ruth adalah orang Moab. Akan tetapi justru Naomi tidak lari dari masalah, melainkan menghadapinya. Oleh karena Naomi mau mencoba menyelesaikan masalah ini, maka ia pun memberikan nasihat kepada Ruth untuk melakukan tindakan yang sudah kita baca tadi pada pasal 3. Bagi Ruth adalah sangat menakutkan ketika ia harus datang ke Israel. Karena apa? Karena sesungguhnya ia adalah perempuan asing dari bangsa Moab. Apalagi ia datang dalam kemiskinan dan ia pun harus bekerja sebagai pemungut jelai. Ruth ternyata menuai jelai di ladang milik Boas yang masih ada hubungan keluarga dengan Naomi. Ruth adalah tipe menantu yang taat. Ia melakukan dengan persis apa yang Naomi mertuanya katakan kepadanya. Ketika Naomi meminta Ruth untuk melakukan sesuatu yang sulit atau yang sukar, yaitu untuk mendatangi Boas di waktu malam, Ruth pun mau dan bersedia melakukannya. Saat itu ketika Boas menyadari bahwa Ruth ada di dekatnya, ia tahu bahwa hal tersebut bisa menjadi masalah. Ketika orang lain tahu bahwa Ruth mendatangi Boas secara diam-diam di waktu malam. Akan tetapi saat itu Ruth pun hanya berkata bahwa tujuan saya cuma satu, yaitu meminta Boas melindungi dirinya. Jika kita melihat budaya Israel pada waktu itu, apa yang dilakukan Ruth itu sangat beresiko sekali. Siapa sih Ruth sehingga Boas mau menebus dan melindunginya? Ya bisa saja kan, Boas justru berpikir negatif tentang tindakan yang dilakukan Ruth tersebut. Apalagi Ruth itu kan perempuan asing, perempuan Moab. Tapi justru Ruth
tidak lari dari masalah, tapi ia mau menghadapi masalah tersebut dan dia melakukan bagiannya. Saat itu, baik Boas maupun Rut, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Boas tahu bahwa ia pun memang memiliki tanggung jawab untuk melindungi Rut dan Naomi tentunya. Akan tetapi, Boas tahu bahwa sebenarnya ia tidak punya hak itu karena masih ada kaum keluarganya yang lebih berhak daripada dirinya. Sehingga Boas meminta Rut untuk tinggal sampai fajar menyingsing dan kemudian ia boleh pulang kepada Naomi dengan membawa sejumlah jelai pemberian Boas. Dan Rut sudah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya hal ini pun menjadi masalah buat Boas. Naomi tahu bahwa Boas akan melakukan apapun untuk menyelesaikan perkara ini sehingga semuanya menjadi jelas. Ketika Boas mengiyakan permintaan Rut, ia pun mau tidak mau harus menghadapi masalah ini. Tidak mudah bagi seorang Boas yang merupakan pengusaha kaya raya pada masa itu harus mengambil istri seorang janda dari bangsa Moab. Bukankah masih banyak perawan-perawan di Israel itu yang pasti mau dengan Boas? Lalu kenapa Boas itu harus memilih Rut sebagai istrinya? Dan juga Boas juga kan bisa lari dari masalah itu. Untuk apa dia ikut serta dalam permasalahannya Naomi dan Rut? Tetapi yang dilakukan Boas adalah justru Boas memilih untuk mengambil alih masalah Naomi dan Rut. Dan dia mengusahakan menyelesaikannya secepat mungkin. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Boas menyelesaikan persoalan ini pada hari itu juga. Ia tidak lari dari masalah. Ia pun tidak menunda-nunda masalah. Tetapi ia langsung menghadapi permasalahan tersebut sampai tuntas. 3 tokoh tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Khususnya di masa pandemi saat ini yang kurang lebih sudah hampir 3 bulan kita lewati. Dan pasti banyak perubahan-perubahan yang sudah kita alami dikarenakan dampaknya COVID-19. Yaitu baik kita yang sudah tidak bekerja lagi dikarenakan ada pengurangan karyawan, lalu adanya keterbatasan dalam berkomunikasi dengan para sahabat, baik di gereja, di lingkungan pekerjaan, di rumah, dan keluarga serta kerabat. Lalu meningkatnya kriminalitas dikarenakan masalah perekonomian. Dan yang paling seru adalah learning from home, yaitu di mana anak-anak sekolah mereka harus belajar dari rumah. Dan para ibu-ibu atau mama-mama mempunyai tugas tambahan, yaitu mengajarkan anak-anaknya belajar sesuai dengan pembelajarannya masing-masing. Tetapi apapun masalah yang kita hadapi, masalah tersebut tidak akan selesai Bapak Ibu bila kita mencoba untuk menghindar, bersembunyi, dan lari dari masalah tersebut. Menunda-nunda dan menyelesaikan masalah itu hanya sifatnya sementara. Tetapi ujung-ujungnya ia menimbulkan masalah baru. Justru kita harus menghadapi masalah tersebut dan menyelesaikannya. Sama seperti Boas, kita pun juga seharusnya menghadapi perkara-perkara kita. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan pasti memampukan kita menghadapi permasalahan kehidupan kita. Bahkan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita mau menghadapi masalah itu. Ingat, bahwa Tuhan tidak hanya memberikan hal yang enak-enak saja, tetapi kita tidak mau menerima masalah. Hadapi masalah sama seperti kita menghadapi berkat Tuhan. Karena Tuhan pasti
memampukan kita untuk melewatinya. Sebelum saya mengakhiri khotbah pada malam hari ini, ada ilustrasi. Ada 2 ekor katak, tidak sengaja 2 katak tersebut masuk ke dalam tong yang berisi krim. Mereka panik. Akhirnya mereka menggoyangkan kaki dan kaki-kakinya mereka supaya mereka bisa bertahan hidup. Saking panik dan tidak bisa keluar dari tong, ternyata satu katak sudah mulai kelelahan. Dan ia pun menyerah serta mengeluh. Tidak ada gunanya lagi berenang ke sana kemari. Dan dia mengayunkan gerakan kakinya untuk terakhir kalinya. Lalu tenggelamlah dia dalam keputusasaan. Dan dia gagal. Tinggallah katak terakhir. Katak terakhir ini dia sungguh unik. Dia sungguh berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Karena katak ini dia tidak mau menyerah. Selalu ada jalan keluar. Itu yang selalu ada di pikirannya. Jadi dia terus berenang dan terus menggerakkan kakinya untuk mempertahankan hidupnya. Dan suatu kejutan pun terjadi. Krim itu perlahan tapi pasti mulai ada perubahan. Perubahan di mana krim tersebut menjadi keras, mengeras dan menjadi mentega. Dan akhirnya si katak tersebut mendapat pijakan yang kuat dan melompat keluar dari tong itu. Selamatlah dia. Jika saja kita tidak menyerah dan terus berusaha, kita pasti bisa menendang masalah itu keluar dari kehidupan kita. Jangan menunda-nunda. Lakukanlah sekarang. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Pertanyaannya, sisanya itu urusannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kami bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan walaupun dengan kondisi virtual atau online. Kami mengucap syukur masih diingatkan kembali bahwa di dalam setiap permasalahan kehidupan kami, ketika kami boleh berusaha dan mengandalkan akan Tuhan melalui kisah Naomi, Ruth, dan Boaz, terus diingat bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dikala kami boleh mengandalkan dan berserah serta yakin pada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk GPIB Jemaat Kelapa Gading, untuk KMJ, PHMJ, presbiter, komisi, pelkat, dan seluruh jemaat GPIB Kelapa Gading. Tuhan senantiasa menyertai di setiap pergumulan yang boleh dihadapi. Apapun permasalahannya Tuhan, kami meyakini sebagai orang percaya, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami masing-masing. Biarlah kami boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami juga boleh tetap yakin dan percaya. Terusus ketika kami boleh menggantungkan itu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat baik yang sehat maupun yang sakit. Untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati dalam sukacita mereka. Berkati setiap sukacita yang boleh Tuhan berikan.
Biarlah mereka boleh tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi COVID-19 saat ini. Terus kami mau berdoa untuk tim medis garda terdepan. Tuhan tahu apa yang boleh menjadi pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang boleh menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Tuhan Yesus pasti menjaga mereka. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, kemampuan mereka. Ketika mereka boleh berpisah dengan keluarga masing-masing. Tapi Tuhan boleh tetap jaga keluarga mereka masing-masing Tuhan. Seperti mereka boleh menjaga para pasien COVID-19. Berkati mereka Tuhan selalu. Biarlah mereka boleh tetap yakin. Dan sepenuh hati mereka boleh merawat setiap pasien-pasien COVID-19 tersebut. Dan berkati setiap kami dikala kami boleh melewati COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, Tuhan menjaga. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.